Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Batam Update. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS tahun 2021. Kita akan membahas soal tes wawasan kebangsaan. Materinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Oke, kita akan membahas beberapa soal. Langsung saja kita ke soal yang pertama, teman-teman. Perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sejak kependudukan A. Inggris, B. Jepang, C. Spanyol, D. Belanda, E. Portugis. Oke teman-teman, kita bahas. Jadi, perencanaan pembuatan Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan sejak tanah air kita masih dalam kependudukan tentara Jepang. Pada masa itu, Indonesia berhasil memperoleh sebuah rencana Undang-Undang Dasar. Nah, jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, Jepang. Oke, kita ke soal nomor 2 ya. Panitia 9 diketuai oleh A. Mr. Ahmad Subarjo, B. H.O.S. Cokro Aminoto, C. Dr. Andes Muhammad Hatta, D. Muhammad Yamin, E. Insinyur Soekarno. Oke, jadi nomor 2 itu teman-teman jawabannya adalah E ya, Insinyur Soekarno. Jadi panitia 9 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kita ke soal nomor 3. Panitia kecil terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh A. Haji Agus Salim, B. Mr. Amaramis, C. Profesor Dr. Supomo, D. Mr. Wongsonegoro, E. Mr. R. Panji Singgih. Oke teman-teman, jadi nomor 3 itu panitia kecil terdiri dari 7 orang yang diketuai oleh Dr. Supomo. Nah, jadi jawabannya adalah C ya, Dr. Supomo. Kita ke soal nomor 4. Berikut ini merupakan anggota dari panitia kecil, kecuali A. Insinyur Soekarno, B. Haji Agus Salim, C. Mr. Amaramis, D. Profesor Dr. Supomo, E. Mr. Wongsonegoro. Oke, jadi soal nomor 4 ini teman-teman, kita bahas. Panitia kecil itu teman-teman terdiri dari 7 orang, yaitu ketua ya, Profesor Dr. Supomo, anggotanya Mr. Wongsonegoro, R. Soekarjo, Mr. Amaramis, Mr. E. Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Dr. Sukiman. Nah, jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, Insinyur Soekarno. Kita ke soal yang nomor 5. Undang-Undang 1945 disahkan pada tanggal A. 1 Juni 1945, B. 1 Maret 1945, C. 1 Oktober 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 18 Agustus 1945. Oke teman-teman, nah jadi nomor 5, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Nah jadi nomor 5 itu jawabannya adalah E ya, 18 Agustus 1945. Oke, kita ke soal yang ke-6 teman-teman. Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama undang-undang sementara, namun sejak semula pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dimaksudkan bersifat sementara. Hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal A. Pasal 1, B. Pasal 2, C. Pasal 3, D. Pasal 4, E. Pasal 5. Oke. Nah, jadi Undang-Undang Dasar 1945
Walaupun secara resmi tidak menggunakan nama Undang-Undang Dasar sementara, namun Undang-Undang Dasar 1945 sejak semula oleh pembentukannya dimaksudkan bersifat sementara. Nah, yang dalam hal ini dapat dilihat dalam aturan tambahan pasal 2. Jadi jawabannya adalah B ya. Kita ke soal nomor 7. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. MA, B. DPR, C. DPD, D. MPR, E. Presiden. Oke, jadi nomor 7 teman-teman. Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi jawabannya adalah D, MPR. Kita ke soal nomor 8. Pada masa reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah dilakukan amandemen sebanyak A. 1 kali, B. 2 kali, C. 3 kali, D. 4 kali, E. 5 kali. Oke teman-teman, jadi nomor 8 ini amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah terjadi 4 kali teman-teman. Yang pertama tahun 1999, yang pertama ya. Yang kedua itu tahun 2000, yang ketiga itu tahun 2001, dan yang terakhir atau yang keempat adalah tahun 2002. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. 4 kali. Kita ke soal nomor 9. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal A. 10 November tahun 2001, B. 19 Oktober 1999, C. 18 Agustus tahun 2000, D. 10 Agustus tahun 2002, E. 11 Agustus tahun 2003. Oke teman-teman, nah berikut adalah tanggal dan tahun amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi jawabannya adalah D ya. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Oke, teman-teman, kita ke soal nomor 10. Amandemen pertama dilakukan pada era Presiden A. Soeharto, B. Megawati, C. B.J. Habibie, D. Ki Haji Abdurrahman Wahid, E. Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, jadi teman-teman, amandemen pertama itu dilakukan pada era Presiden B.J. Habibie. Nah, jadi jawabannya adalah C ya. Oke. Kita ke nomor 11 ya. Setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, MPR memiliki kedudukan sebagai A. Lembaga tertinggi negara di atas Presiden, B. Lembaga tinggi negara di atas DPR, C. Lembaga tertinggi negara, D. Lembaga tinggi negara, E. Lembaga negara. Jadi teman-teman, setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan MPR adalah lembaga tinggi negara. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, lembaga tinggi negara. Kita ke nomor 12. Rumusan Pancasila tercantum dalam A. Aturan tambahan Undang-Undang Dasar 1945, B. Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, C. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, E. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, teman-teman, jadi rumusan Pancasila itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang keempat. Nah, jadi jawabannya adalah D ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada kali ini tentang Undang-Undang Dasar 1945. Semoga menambah hasanah wawasan teman-teman semuanya.
Jika ada salah mohon dikoreksi dan cantumkan pada kolom komentar. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.